SBS tadi hanya menuntut kita agar tidak menyesal saat kita menjelang kematian kita nanti. Maknanya apa? Ya Allah, ini bentuk syukur saya kepada Engkau nih. Hasil saya hari ini saya sedekahkan. Nih hasil seminggu kedai kami. Nih hasil sebulan warung kami. Nih gaji saya ya Allah. Sebelum saya bawa pulang nih saya sisihkan dulu sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nashkuru ilallah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid al-ghufran. Summa salatan wa salaman ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad hamalana minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sadaqallahul azim wa sadaqul nabiyul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah di subuh yang mulia ini. Allah beri kita kesempatan untuk taat kepada Allah. Dan ini tidak secara kebetulan. Memang betul Allah pilih kita subuh ini orang-orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, memuji, berterima kasih, bersyukur kepada Allah salah satu memang tujuan hidup kita. Salah satu bukti kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Salah satu orang yang mensyukuri nikmat Allah itu ciri-cirinya ialah taat kepada Allah. Karena Allah beri dia kesehatan, dia taat kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan subuh ini kepada kita, kita jadikan sebuah nilai yang baik untuk selalu taat kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar tetap dalam ketaatan kepada Allah, selalu istiqomah sehingga sampai kematian mendatangi kita. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika.
salawatullah alaika. Sallu alaihi. Orang yang berselawat ketika itu namanya dikirim ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat di rumahnya, di mana saja, dalam mobilnya, di mana saja dia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu cara Rasul akan cepat kenal dengan kita. Kalau ingin cepat, kalau ingin Rasul kenal dengan kita, berbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kita akan sampai ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita akan berjumpa dengan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat sehingga selawat itu bisa menebus, bisa menghantam apa yang hari ini bisa menghambat buntu dalam kehidupan kita. Itu salah satu fadilah bagi orang yang berselawat. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian di subuh Sabtu yang mulia ini. Semoga menambah ilmu kita, menambah tarbiyah kita, bisa menambah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pengurus masjid, ketua masjid, imam masjid Al-Ghufran yang hari ini sama-sama berkesempatan hadir dengan kita. Yang kami hormati beberapa al-ustadz yang hadir di subuh ini, beberapa tuan guru kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah pagi ini kita sehat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di subuh yang mulia ini yaitu SBS. Apa itu SBS? Sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur. Sebetulnya SBS ini setiap hari kita laksanakan. Tapi terkadang di antara kita ada yang tak menyadari yang telah dilakukannya itu baik. Sebagai bentuk syukur ini memang berlandaskan kepada keimanan kita. Kalau orang yang tak beriman tak sanggup dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang kita lalui dengan SBS ini sebagai bentuk syukur ini? Kenapa saya sholat? Kenapa saya baca Al-Quran? Kenapa saya bangun malam? Kenapa saya sedekah? Kenapa saya ajarkan yang baik-baik kepada anak saya? Kenapa saya harus taat kepada suami saya? Pernah nak pertanyaan ini kita ajukan? Kenapa saya harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa saya harus berbuat baik kepada mak ayah saya? Pernah nak bentuk syukur ini kita telaah secara pribadi? Kenapa saya sholat hari ini? Jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hampir 8 tadi, jawabannya sebagai bentuk syukurku ya Allah kepadamu. Kalau hari ini kita tahu ya Allah, terima kasih lututku masih bisa berdiri, pinggangku masih sehat ya Allah, nih bukti aku bersyukur ya Allah. Aku sholat, aku tahajud ya Allah, aku bangun malam ya Allah. Ini sudah kita lalui semua. Ternyata namun hal ini jarang kita hayati, kita cermati, jarang kita pelajari. Hal ini sudah kita lewati. Hanya saja ketika ditanyakan kenapa kita harus sholat hari ini, pertanyaan-pertanyaan itu yang mesti kita ambil hikmahnya dalam diri kita secara pribadi. Hari ini aku masih sanggup untuk berjalan, untuk datang ke masjid. Mana bukti saya sebagai bersyukur? Nih, aku ruku, aku taat kepadamu ya Allah. Sebetulnya cerita sholat hari ini di antara kita yang sering sudah taat ini
tak lagi itu yang diurus. Karena ini sudah mendarah daging di diri kita sholat ini. Hanya saja hari ini ada di antara kita ini yang masih menomor sekian karena sholat. Daripada urusannya, daripada antri di bank. Mana lagi? Banyak di pasar. Ini sering kami ceritakan ini. Orang yang sering menomor sekian kan sholat. Kenapa? SBS ini tak dia ambil hikmahnya. Kalau dia ambil hikmahnya, tahu dia, maka dia tidak akan mau melewati waktu sholat itu. Seandainya sholat zuhur itu jam 12.15 hari ini, 15.20, dia tidak akan kemana-mana. Istri yang soleha itu dia tidak akan masak mulai jam 12. Kalau dia tahu 12.15 masuk zuhur. Hanya ini saja yang kita ambil. Begitu juga dengan profesi kita hari ini. Apa yang kita bawa hari ini, driver kita, sopir. Tahu dia, suami yang soleh itu. Guru, kantor kerjanya hari ini, jualan. Hanya saja kita akan membiasakan diri saja untuk menomorsatukan Allah daripada yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awal waktu saja kita tunggu, ini salah satu bentuk saya bersyukur kepadamu ya Allah. Ini tidak semua orang yang dapat mengambil hikmah SBS ini. Banyak orang yang sholat tapi zuhurnya jam 2, jam 3. Banyak orang yang sholat subuhnya jam 6, setengah 7. Sholat bapak, sholat ibu, sholat. Tapi sholatnya kapan dia mau. Tidak ada aturannya seperti Rasulullah SAW. Kemana akhir cerita tentang mengapa saya sholat? Mestinya sholat kita ini sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa saya sedekah? Melalui cerita SBS tadi sebagai tanda syukur saya. Ini ya Allah, ini pengurus masjid, ini pengurus UPZ. Apalagi? Ini pengurus zakat, bentuk rasa syukur harta yang Allah berikan kepadaku. Ini infak saya. Ini zakat saya. Orang yang tak SBS itu, yang tak mau bersyukur itu, tak ada sedikit pun di otaknya untuk berbagi dengan orang lain. Hari ini bagaimana posisi kita? Dalam konsep bersyukur tentang bersedekah ini sangat mulia sekali. Sosialnya tinggi. Dalam konsep sedekah ini ada sosial di dalamnya. Ini bentuk syukur seseorang masalah sedekah. Kenapa saya sedekah? Ini belum mengkaji tentang fadilah sedekahnya. Ini tentang ketaatan kita secara pribadi. Kalau fadilahnya jangan ditanya. Di Al-Baqarah banyak, hadis Rasul banyak. Yang pendek saja yang sering kita praktekkan ini. Saya mulai dari 2000 berapa GSSB dimulai 2017. Hadis yang pendek saja orang yang suka bersedekah menyehatkan. Ini hadis yang pendek dalam masalah fadilah sedekah. Orang yang bersedekah kalau ingin sehat kata Rasul sedekah. Antara kita ini banyak yang membuktikan. Kalau ingin sehat sedekah. SBS tadi hanya menuntut kita agar tidak menyesal saat kita menjelang kematian kita nanti. Maknanya apa? Ya Allah, ini bentuk syukur saya kepada Engkau nih. Hasil saya hari ini saya sedekahkan. Nih hasil seminggu kedai kami. Nih hasil sebulan warung kami. Nih gaji saya ya Allah. Sebelum saya bawa pulang nih saya sisihkan dulu sebagian. Berapa gaji kita hari ini? 5 juta sebulan? Yang baik itu sisihkan dulu, keluarkan dulu.
bersih untuk kita. Berapa penghasilan kita per bulannya yang untuk disedekahkan atau per tahunnya? Berapa panen kita hari ini? Yang baik itu keluarkan dulu, baru sisanya untuk kita. Karena hari ini terkadang kita, di antara kita nih kapan dikeluarkannya sisanya, balik dari pasar, balik dari belanja, nampak orang minta-minta baru dikeluarkannya. Yang baik itu keluarkan dulu, baru sisanya untuk kita. Kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa istri harus taat kepada suami? Ini mesti dipertanyakan juga oleh seorang istri. Kenapa saya harus taat kepada suami? Salah satu jawabannya bentuk syukur juga. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan suami yang soleh, yang baik, yang bertanggung jawab, yang taat, yang tak pemarah. Walaupun semua itu tak ada lengkap pada suami kita, minimal ada salah satu duanya yang betul kita syukuri, yang Allah titipkan, dan itu pilihan pasangannya. Suami itu pilihan, istri itu pilihan kita. Di konsep kalau dalam ketaatan ini, peminum khamar pun hari ini suami ibu, tukang judi pun dia, kalau dia minta diambilkan satu gelas air, wajib ibu ambilkan. Ini masalah ketaatan. Pengangguran pun hari ini suami ibu. Ibu dan dimuliakan oleh Allah. Rasa syukur ini yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus baca Al-Quran? Jawabannya bentuk syukur. Kalaulah hari ini ada di antara kita yang baru membuka Al-Quran, sudah keluar air matanya, menengok tulisan udah menyatu semuanya. Apa yang nak disyukur leh? Jadi apa maknanya ya Allah? Sehat mataku hari ini, 500-700 meter masih bisa memandang. Ya Allah, ini bentuk syukurku. Aku baca Al-Quran setiap subuh. Aku baca Al-Quran setelah duha. Aku baca Al-Quran habis maghrib. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah rasa syukur itu atau lebih banyak megang handphone? Atau masih lebih banyak kita memegang handphone? Paling tidaknya setimpal adalah program mengaji. Maghrib mengaji, subuh mengaji kita ada. Walaupun duha tak dapat. Jangan tunggu sudah pakai kacamata. Jangan tunggu sudah kabur. Jangan tunggu sudah berakhir mata kita. Baru menyesal nanti. Nah, ini jawabannya mengapa saya harus baca Al-Quran. Kenapa saya tilawah hari ini? Bentuk syukur mataku masih sehat, ya Allah. Umur 50 sudah mulai kabur. 50 ke bawah. Al-Quran sebagai pajangan dalam rumah kita. Al-Quran di rumah kita hari ini masih cantik. Nah, ada yang koyak, nah ada yang lusuh Al-Quran tuh. 3 dalam 5 kaca di rumah kita. Untuk apa pajangan? Untuk apa hiasan? Nah, bentuk syukur ini salah satu yang paling ringan. Mensyukuri nikmat penglihatan yang hari ini Allah masih berikan jernih. Mana cara mensyukurnya ya Allah? Tilawah kita. Setiap harinya. Ramadan kemarin punya target kita. Apakah masih mesra kita dengan Al-Quran saat Ramadan? Apakah masih mesra kita dengan Al-Quran saat Ramadan? Dengan sekarang? Atau Al-Quran itu sudah ditinggalkan? Tak ada lagi program. Dulu pengen dia 1 juz 1 bulan itu. Sehari 1 hatam Al-Quran. 1 hari 1 juz targetnya. Hari ini masih mesrakah kita dengan Al-Quran? Ini untuk pribadi kita. Bentuk saya bersyukur ya Allah nih. Mata saya gunakan untuk melihat Al-Quran.
Kenapa saya bangun malam? Kenapa saya tahajud? Di saat orang tidur, kita melawan dinginnya air, melawan kantuk. Apa yang terbesit di otak kita? Taat, syukur kepada Allah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, afala akunu abadan syakura. Dalam yang lain teksnya, afala ahabu ayyakuna abadan syakura. Apa tak boleh, kata Rasul ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, engkau tuh sudah dicap, sudah distempel masuk surga. Dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah dihapus, tak ada dosa. Apa gunanya engkau sampai bengkak kakimu, ya Rasul? Solat tengah malam, apa jawaban Rasul? Afala akunu abadan syakura. Apa tak boleh, kata Rasul. Saya menikmati sebagai tanda orang yang bersyukur. Awak tak ada level Rasul. Ini untuk pribadi kita. Untuk menelaah apa yang ada di sekeliling amalan-amalan kecil-kecil saja. Rasul berjawaban seperti itu. Apa nak boleh? Ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah. Sebagai hamba abadan syakura. Oh, hamba yang bersyukur. Hanya itu yang diambil Rasul sampai bengkak kakinya. Hanya untuk bersyukur kepada Allah. Awak no sampai bengkak dah. 2 rakaat setiap malam, 4 rakaat, silakan. Ini bentuk syukurku ya Allah. Dalam hadis lain, pernah saya ceritakan juga, orang yang paling dibenci oleh Allah salah satunya, manusia seperti bangkai di sepanjang malam. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Salah satunya di antara yang 6 itu. Jasad manusia yang hidup tapi seperti bangkai di malam hari, kata Rasul. Siapa jasad yang utuh tapi seperti bangkai? Tidurnya sepanjang malam tuh. Hidupnya untuk tidur saja sepanjang malam itu. Tidak ada sedikit pun beribadah kepada Allah. Ini hadisnya sahih. Rasul yang mengatakan orang yang paling dibenci oleh Allah salah satunya manusia jasad yang seperti bangkai di malam hari. Siapa orang yang seperti bangkai di malam hari? Malam itu tidak ada ibadah sedikit pun. Tidur dari maghrib atau sudah isya, tidur sampai subuh. Nih, jawaban Rasul tadi, afala akunu abadan syakura. Kita hafal hadis ini. Ini bentuk syukurku ya Allah, aku bangun tengah malam. Aku tak mau seperti bangkai yang busuk. Aku tak mau seperti bangkai di tengah malam. Nih, bangun. Kalau fadilah tahajud, jangan ditanya. Kita tak cerita fadilah pagi ini. Ada keberikutnya. Kita hari ini ceritanya tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bangun tahajud? Kenapa saya bangun malam? Doa. Kenapa saya doa? Ini mesti kita ambil juga. Di saat orang sibuk bekerja, di saat gemuruhnya dunia ini, lalu lalangnya, hiruk pikuknya dunia, ada hamba Allah yang menyempatkan 5 menit untuk dua rakaat. Masya Allah. Kantorkah kerjanya? Gurukah dia? Ditinggalkannya pekerjaannya sedikit. Tukang jaga ruko kan dia? Ditinggalkannya sebentar urusan dunianya. Duha dia 4 rakaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadisnya nyambung dari yang tadi. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang di pagi harinya seperti keledai. Masih hadis yang tadi. Siapa itu? Pertama, orang yang malas-malasan. Yang tidurnya sampai jam 9, jam 10. Termasuk pengangguran yang tak ada kerjanya. Yang hari ini suka main-main judi, game.
Walaupun duha itu adalah sunnah, tetapi itu bukti kita bersyukur. Kita yang sudah taat 5 waktu nih, tidak mengurus 5 waktu kita lagi. Ngurus tambahannya. Ngurus tambahan 5 waktu. 5 waktu mah wajib. Tidak perlu diotak-atik lagi. 5 waktu itu wajib, tak perlu diotak-atik lagi. Hari ini tambahan ibadah kita. Tambahan yang kita cari lagi. 5 waktu itu mah sudah wajib. Lahir kita, dewasa kita, balik kita wajib. Sholat 5 waktu itu. Nah, bagaimana hari ini duha kita? Bukti sebagai bentuk syukur. Yang terakhir. Mengapa saya harus taat kepada mak ayah saya? Salah satunya, mengapa saya harus baik ke mak ayah saya? Salah satu bentuk syukur ini juga. Yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah menyekolahkan kita, sehingga kita bisa beristri, bisa bersuami, sehingga kita punya akidah dari kecil diajarkannya, sehingga kita tahu baik buruknya dalam kehidupan ini. Emak kita, ibu kita yang susah payah melahirkan kita, ini bentuk syukur kita. Apa bentuk syukur kita yang paling ringan hari ini? Emak ayah kita minta disapa. Duit, kiriman makanan, bulanan itu mah nomor sekian. Betapa banyak hari ini anak yang tak menyapa mak ayahnya dalam sebulan, 2 bulan. Kita semua sudah punya anak semuanya, orang tua hari ini. Yang kita butuhkan sapaan anak kita hari ini yang jauh di Medan, di Pekanbaru, Pasir, di Padang, di mana saja. Yang kita butuhkan hari ini sapaan mereka. Apa kabarmu nak? Ada dia menelpon, ada dia datang. Oh, kalau sudah kita antarkan hari ini yang hidup emak ayahnya di Jumat ini, setiap hari Ahad atau Jumat, mak mau masak apa, itu lebih paten lagi anaknya. Kalau hari ini ada emak ayah kita di Jumatun yang hidup dengan kita, ada orang anaknya sekali sepekan Jumat atau Ahad dia datang, atau hari apa saja mengantarkan makanan kesukaan maknya. Ini yang dibutuhkan mak ayah kita, bukti syukur kita hari ini kepada mak ayah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercerita masalah fadilah orang yang berbakti ke mak ayahnya atau yang durhaka ke mak ayahnya, ini sudah tahu kita semuanya. Yang kita hari ini tak ada yang durhaka ke mak ayah kita. Yang hanya sedikit di antara kita ini ada yang lalai, jarang menyapa mak ayahnya. Dan rusaknya rumah tangga kita, rusaknya rumah tangga seseorang, salah satu penyebabnya hubungan dia dengan mak ayahnya kurang baik. Nah, ini berarti mudaratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita ceritakan subuh ini, banyak lagi bentuk syukur kita kepada Allah, amalan-amalan yang kecil-kecil. Pagi ini 6 saja yang saya ceritakan. Ini ada di dalam tubuh kita semuanya. Hari ini bagaimana amalan kita menjemput kematian kita, bisa mendapat sesuai ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang kita ambil di saat sakaratul maut kita, menjadi seorang yang muslim. Jangan kafir kita saat mati nanti. Jangan sedang tidak taat kepada Allah kita mati nanti. Kalaulah amalan soleh tadi kita laksanakan, insya Allah sampai sakaratul maut kita amalan itu akan sama dengan yang kita lakukan saat sehat ini. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan di subuh yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wasiat untuk kita semua, saya dan kita semua,
agar amalan tambahan ini menjadi amalan jika kita tinggalkan ada rasanya yang kehilangan. Tidak duha kita, merasa kehilangan kita, tidak tahajud, risau hati kita. Tidak sedekah dalam satu hari, risau kita. Tidak tilawah dalam satu hari, risau hati kita. Hendaknya ada di hati kita demikian. Ibu dan dimuliakan oleh Allah, bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.